Hasibullah Satrawi dan Sukamta selaku anggota Komisi 1 DPR dari fraksi PKS. Sukamta maksud kami, dan langsung saja pemirsa, mungkin saya yang pertama ingin ke Pak Sukamta terlebih dahulu. Pak Sukamta, selamat malam. Selamat malam. Baik Pak Sukamta dan juga Pak Hasibullah, terima kasih sebelumnya sudah berkenan bergabung bersama kami di Berita Satu Utama. Nah, Pak Sukamta, kalau dari Komisi 1 sendiri melihat konflik ini, apakah kemudian perlu mendorong pemerintah untuk menggunakan forum ASEAN, OIC, ataupun PBB untuk kemudian menyampaikan sikap yang lebih tegas? Karena kita tahu sebelumnya ini merupakan permasalahan perang lewat proksi, akan tetapi saat ini sepertinya lebih konfrontir lagi, Pak Sukamta. Ya, tentu ini perkembangan yang sangat memprihatinkan. Eskalasinya meledak. Kita tidak ingin terjadi eskalasi yang besar. Tetapi tampaknya ini persoalan yang dipakai oleh Netanyahu karena terdesak di dalam negeri, kondisi yang dia gunakan dalam melakukan genosida di Gaza ternyata tidak menghasilkan target seperti yang dia inginkan. Di lapangan, tentara-tentara Israel seperti perkembangannya tidak secepat yang diinginkan. Ekonomi dalam negeri Israel, tekanan politik, tekanan dari masyarakat buruk, dan kemudian dia juga menghadapi pengadilan korupsi dalam negeri. Nah, sisi yang lain, Netanyahu mulai ditinggalkan oleh sekutu tradisional Inggris dan mulai kritis terhadap Netanyahu dan mulai ada tanda untuk mengakui Palestina merdeka, bahkan ketika Presiden memberikan pernyataan kepada Netanyahu. Ini presiden yang memang jadi Israel di negara-negara tradisional yang selalu membela bayi buta. Nah, untuk mendapatkan support kembali dari negara-negara Eropa, sekutu-sekutu tradisional ini, Netanyahu menyerang Iran, yang selama ini Iran ini dianggap sebagai ancaman nuklir, retorika keras. Iran juga negaranya logis yang selalu persoalkan negara Barat selama. Nah, dengan serangan ini, kalau Iran membalas, harapannya negara-negara Barat akan kembali memihak pada Israel secara bayi buta. Nah, saya punya harapan mudah-mudahan negara-negara ini tidak pancing oleh taktik Netanyahu. Karena kalau negara-negara besar, negara Eropa pancing, yang rugi adalah dunia. Karena eskalasi tentu akan besar. Iran bukan lagi warga Gaza yang tidak bisa melawan. Iran bukan Houthi, Iran bukan Iran ini negara dengan kekuatan militer besar. Bahkan negara seperti Pakistan sudah mengatakan Israel menyebabkan nuklir Iran atau nuklir Iran menyerang Pakistan. Jadi pasti akan terjadi eskalasi. Dan ini situasi yang cukup berbahaya. Tidak ada yang diuntungkan kecuali mungkin pihak-pihak dan Menteri Sadar sekarang paling diuntungkan. Nah, saya berharap ini pertama bisa melakukan evakuasi terhadap TNI, melakukan penyelamatan di negara-negara yang terdampak secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, kita berharap pemerintah Indonesia sebagai negara OIC atau OKI yang saya kira salah satu yang paling besar, walaupun tidak sepenuhnya Saudi, tapi Indonesia yang punya track record yang good. Kita juga punya blog. Nah, forum-forum multilateral yang ada, saya harapkan dimanfaatkan oleh pemerintah Indonesia. Di PBB saya kira ini juga forum multilateral yang pada prinsipnya forum multilateral yang diaktifkan, fitur yang ada dimanfaatkan untuk mencegah eskalasi yang semakin membesar.
Nah, yang juga tidak Baik. penting saya kira seperti yang dilakukan oleh Pak Prabowo kemarin melakukan unilateral agar negara-negara yang concern ini secara satu demi satu dan intinya bagaimana Indonesia dan bisa berperan lebih aktif naik panggung biasa besar. Terima kasih. Oke. Oke, baik. Nah, sebelum kita kemudian nanti membahas sejauh mana dampak dari serangan Israel, baik itu dari Timur Tengah maupun ke Indonesia itu sendiri, saya ingin ke Mas Hasibuloh. Mas Hasibuloh, ini kalau kita lihat begitu ya, nampaknya dunia juga menahan nafas. Apakah kemudian Indonesia juga perlu bersiaga bahwa kita ketahui apakah ini akan menjadi eskalasi militer babak baru dari konflik Iran dan Israel yang selama ini lebih banyak berlangsung di bawah permukaan. Menurut Anda seperti apa? Ya, saya melihat di hari kelima ini perang di antara Israel dengan Iran terus semakin membesar. Ya. Saya melihat ini tetap masih pada batas kelompok-kelompok berlawan. Israel melawan kelompok-kelompok yang memang ditokoi oleh Iran. Itu ada Houthi di Yaman, di Lebanon, kemudian Hamas di Gaza dan Syria waktu pada pembunuhan. Nah sampai sekarang sebenarnya perang itu terjadi di garis itu, walaupun sudah sangat besar tapi tetap di batas garis itu. Nah ada kemungkinan ini eskalasinya bisa lebih besar, terutama tetap belum menyentuh dua lempengan politik atau dua lempengan. Lempengan pertama adalah kalau Iran sampai menyerang negara Arab yang ada di sekitar Israel, yang selama ini berlangsung atau tidak turut menggagalkan atau sebagian daripada oleh Iran atas nama melintasi wilayah negara. Jadi itu kan bisa dua front. Negara tersebut bisa pernah roket itu melintas di negara yang itu di intercept, digagalkan. Sementara dari pihak Iran, ini bagian daripada tidak netralan atau campur tangan kerjasama dari negara itu dengan air yang menyerang Iran. Nah, kalau Iran sampai melakukan serangan kepada negara seperti ini, maka menurut saya ada kemungkinan akan melebar ke wilayah lain luar poros perlawanan itu, yaitu yang disebut sebagai negara-negara yang lainnya memilih jalur perundingan. Katakan ada Yordania yang sering dilintasi oleh roket-roket Iran, lalu kemudian ada sebagian negara-negara Arab Teluk yang memang punya kerjasama sangat erat dengan militer. Ada Mesir. Ya. Jadi itu. Nah kalau di antara mereka ini kenapa bisa menimbulkan eskalasi lebih lanjut? Saya menduga hampir pasti negara-negara Arab ini akan saling mendukung satu sama lain. Artinya, misalkan Yordania perang, maka bisa jadi Arab lain bisa turut ikut campur ke lawan dalam pengertian atau dalam pemaknaan bahwa mereka melakukan aksi solidaritas terhadap satu negara Arab yang itu satu lempengan. Nah, Mas Hasibuloh, itu yang kemudian dikhawatirkan begitu ya, ketika ini melebar ke wilayah lain, memantik wilayah lain begitu ya, akan sejauh apa dampaknya dari serangan Israel ini dan juga jika melebar meluas ke wilayah-wilayah lain begitu, akan sejauh apa dampaknya terutama dari terhadap Indonesia begitu maupun dari Timur Tengah itu sendiri? Kalau dampak ke Indonesia, menurut saya yang paling kuat adalah dampak ekonomi, baik melalui meningkatnya harga minyak ataupun dimensi ekonomi yang lain, terutama karena kita tahu Bapak Presiden sekarang sangat concern untuk penguatan ekonomi kita dengan berbagai macam program yang ada. Nah itu membutuhkan keadaan regional dan global, karena kalau sampai terjadi perang lagi bisa jadi agenda ekonomi yang dibuat menjadi terganggu. Seberapa kecil dan besarnya itu akan sangat tergantung dengan hubungan yang ada. Nah, cuman yang menurut saya lebih tinggi lagi, ini dampak level katakanlah regional global.
Nah, oleh karena itu, lempengan yang kedua yang saya bilang di antara dua lempengan tadi, satu negara Arab, yang kedua lempengan kedua adalah simbol-simbol Amerika di kawasan. Nah, kalau sampai Iran yang menyerang, katakanlah pangkalan-pangkalan militer Amerika di kawasan, yang di Teluk maupun di negara-negara lain, maka ini akan masih meningkatkan perang ini ke level global dan dampaknya akan lebih hancur-hancuran. Oleh karena itu, menurut saya, karena Bapak Presiden ada di Rusia, kita tahu Rusia dengan salah satu faktor yang pasti sangat berperan kepada Iran untuk mengambil itu. Jadi kalau ada Amerika, katakan ada Rusia dan masuk ke Iran, maka kita berharap Bapak Presiden bisa memberikan pikiran agar Presiden Vladimir Putin juga mulai menanggapi persoalan di Iran dan Israel ini secara serius agar tidak menimbulkan dampak yang besar lagi, termasuk ke Indonesia yang sekarang lagi kuat-kuatnya melakukan perbaikan dan hal-hal lainnya. Oke, terkait dengan hal ini, kalau begitu saya ingin ke Pak Sukamta. Pak Sukamta, kalau kita melihat begitu eskalasi yang semakin meningkat, lantas nanti juga akan dilakukan pertemuan bersama dengan Oki. Tadi sebelumnya dalam tayangan sebelumnya disampaikan bahwa Menlu nanti akan hadir di sana begitu ya pada 21 Juni 2025. Lantas bagaimana sikap dari Indonesia? Indonesia yang selama ini mengusung politik luar negeri bebas aktif dalam konflik yang polarisasinya ini sangat kuat seperti ini. Seberapa bebas dan aktifnya kita sebenarnya nanti apa yang seharusnya kita bawa dalam forum tersebut? Baik, Indonesia bebas dan aktif memang itu harus bukan bebas dan pasif. Nah, di dalam situasi yang mengarah kepada kondisi yang berbahaya seperti sekarang, sudah semestinya Indonesia berperan lebih aktif karena kita punya platform yang memungkinkan kita untuk aktif seperti OKI dan non-blok dan selatan-selatan, D8, itu semua kita berada di satu titik bersama dengan Iran ya. Walaupun mungkin kita saya tidak tahu bagaimana pemerintah kali ini, tetapi ini menjadi sebuah tantangan atas sikap Indonesia. Kalau eskalasi ini meluas, ini kan pertama kali Israel itu berperang dengan negara sejak setelah tahun 1993. Sebelumnya Israel ini hanya perang melawan ormas. Kali ini aja Iran sebagai negara itu diserang secara langsung. Yang kedua, Israel berperang melawan negara di luar Arab. Dan selama ini musuh tradisionalnya atau yang dianggap musuh secara tradisional itu Arab. Nah, sekarang Israel menyerang kawasan di luar negara-negara Arab. Jadi statistik alat-alat tank seperti alat-alat yang memerlukan pertempuran darat itu tidak relevan lagi. Tapi yang dipakai pasti pesawat tempur, rudal balistik, dan ingat kalau Israel punya nuklir dan Iran mungkin juga bisa mendapatkan senjata nuklir. Banyak negara yang simpati pada Iran seperti Rusia dan Cina. Nah, tentu ini akan sangat membahayakan kalau terjadi eskalasi yang tidak terkendali. Nah, belum lagi nanti kalau Amerika juga secara tradisional, Israel kan pionnya. Nah, ini akan kalau tertarik di situ, ini juga akan membuat situasi yang bahaya. Bukan hanya soal ekonomi, tapi yang lebih berbahaya adalah kalau ini menyeret kepada perang yang lebih besar yang dikhawatirkan akan menuju kepada perang dunia ketiga. Nah, tentu kalau itu terjadi dan nggak ada yang tahu akan seperti apa eskalasi. Nah, tentu nggak relevan lagi kita bicara tentang parameter-parameter ekonomi karena itu akan seluruh tatanan dan seluruh situasi secara ekonomi, sosial, dan politik. Ingat bahwa konflik antara Israel dengan Iran ini seringkali atau Israel dengan negara-negara Arab seringkali dibawa kepada konflik agama.
dianggap sebagai konflik primordial. Dan alasan kalau Israel dan Palestina itu kan soal penjajahan, nasionalisme, rebutan tanah, bukan soal agama. Tapi Israel dengan Iran gampang sekali dibawa kepada soal agama. Dan tentu itu sangat tidak menguntungkan bagi negara seperti Indonesia yang dasar Pancasila dan sangat plural bineka ini. Nah, sehingga sudah semestinya kalau pemerintah Indonesia mengambil langkah yang inisiatif yang lebih progresif dan lebih berani untuk membuat deeskalasi. Nampaknya sangat kompleks sekali begitu ya dari konflik ini. Artinya penegasan Pak Sukamta ini Komisi 1 mendorong juga, mendukung begitu ya langkah diplomasi untuk kemudian Indonesia melalui jalur multilateral begitu seperti kemudian OKI dan juga maupun dari ASEAN. Karena kita tahu bahwa Indonesia sejauh ini sangat vokal sekali untuk menyuarakan perdamaian di Timur Tengah. Ya, kita berharap pemerintah mengambil inisiatif yang lebih besar. Pertaruhannya ini sungguh luar biasa besar. Pak Sukamta? Baik. Ya. Kalau begitu saya ingin ke Pak Hasibullah. Mas Hasibullah, ini kalau kita lihat begitu ya, apa saja kemudian dari skenario terburuk jika konflik ini terus meluas tadi, kalau Pak Sukamta bisa saja begitu berpotensi bahwa kemudian ini menimbulkan dari perpecahan, adanya perang ketiga begitu. Apakah kita sedang melihat dari bibit ataupun kemudian potensi konflik regional yang ini akan berlanjut pada peperangan ketiga, perang dunia ketiga? Iya, kalau dalam pengertian dimensi perangnya menjadi lebih besar dan lebih mengglobal, itu dengan dua lempengan yang tadi sangat besar kemungkinannya. Tapi apakah ini akan menjadi katakanlah satu kelompok yang pro Israel adalah dari Barat lalu kemudian melawan Iran yang nggak tahu atribusi apa yang dipakai, ini menurut saya situasi sekarang begitu cair. Yang saya masih begitu cair semenjak Presiden Trump menjadi Presiden Amerika untuk yang kedua kalinya, kan sebenarnya berbagai macam kebijakan politiknya itu mengguncang peta dunia Barat, ya. Yang saya melihat sampai akhir itu, misalkan kebijakan tarif yang diambil oleh Presiden Trump, itu kan membuat hubungannya dengan Eropa sekaligus itu juga kayak mengalami hubungan ulang, mengalami kondisi dan situasi yang berbeda. Amerika dengan Inggris, dengan Prancis, ditambah lagi dengan masalah Ukraina, di mana Presiden Trump seakan-akan lebih pro Rusia daripada pro Eropa. Jadi memang dengan Presiden Trump yang kedua, itu peta dunia Barat atau negara-negara Barat itu tidak sama seperti yang dulu lagi. Ditambah lagi dengan ulahnya misalnya di Gaza yang istilahnya itu menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan yang selama ini diagungkan oleh negara-negara Eropa, negara-negara Barat. Itu kan akhirnya menimbulkan koreksi. Jadi yang disebut sebagai koalisi Barat, koalisi Amerika, koalisi Eropa sekarang ini tidak di dalam situasi yang solid seperti yang dulu-dulu. Oleh karena itu, saya melihat itu kita menjadi faktor kenapa Israel mengalami satu keadaan yang berbeda dibanding sebelumnya. Karena memang situasinya sudah berbeda dari faktor-faktor tadi. Sementara dari Iran sendiri, seperti saya sampaikan oleh Pak Sukamta tadi, saya setuju jangan diatribusi agama. Karena kalau diatribusi dengan atribusi agama, itu menjadi tidak faktual juga. Karena ya nggak ada kaitan dengan agama apapun. Nyatanya yang dipersoalkan hari ini adalah soal nuklir, bukan soal agamanya atau apa. Jadi mestinya memang kita harus melihat ini secara jernih. Lagi-lagi kita pahami sesuatu peta dan keadaan yang ada. Ini soal isu nuklir, ini soal kekerasan, agresi dari satu negara ke negara yang lain, maka harus dikaitkan dengan pendekatan itu. Nah, oleh karena itu kita merespon, kita bergerak dalam kacamata dan perspektif seperti itu, sehingga ini tidak justru melebarkan konflik dan kembali kepada peta dan keadaan yang tidak jernih gara-gara kacamata yang kita pakai. Jadi nggak bisa disebut kalau dunia Islam berada di belakang Iran misalnya.
itu mengatribusikan perang ini seakan-akan dengan agama tertentu. Oke. Itu menurut saya juga tidak benar. Jadi banyak seperti yang saya bilang tadi, bagian di sekitar Israel yang langsung atau tidak, sengaja atau tidak, turut membantu menangkis, mengintercept rudalnya atau serangan Iran. Jadi nggak benar kalau dikatakan kondisi agama. Ya, jadi kalau kita melihat skenario ke depan begitu dengan peluang perdamaian, apakah kemudian skenario yang paling terdekat mungkin tidak jika kemudian ini juga diadakan begitu ya, gencatan senjata ataupun negosiasi dalam waktu dekat? Saya melihat sebenarnya wacana di sana sudah muncul bahkan dari hari kemarin. Ya, dari hari kemarin itu kita mulai menunjukkan kemungkinan untuk mulai win-win solution lah. Bahkan sekarang sudah pernyataan dari Turki kuat sekali untuk mengusulkan jadi mediator, atau kemudian Arab Saudi juga bergerak untuk menghindari eskalasi lebih lanjut dan seterusnya. Nah, kita harapkan memang beberapa hari ke depan ini menjadi cooling down, menjadi menahan diri semuanya, dan ke depannya semoga tercapai win-win solution untuk dua negara yang sedang berperang. Ya, yang paling dibutuhkan oleh dunia internasional untuk kemudian bisa menekan kedua negara ini. Nah, Pak Sukamta, kalau dari Indonesia sebetulnya menurut Anda apakah mungkin tidak kalau negara kita ini bisa menjadi cukup netral dan cukup berpengaruh begitu ya untuk bisa menjadi penengah dalam konflik kedua negara ini, Pak Sukamta? Pak Sukamta, kami masih belum bisa mendengar suara dengan jelas. Bisa dibuka terlebih dahulu audionya? Ya. Baik, silakan. Indonesia ini punya potensi untuk ikut berperan di dalamnya, karena Indonesia ini punya modal yang sangat besar masih terhadap situasi yang ada. Indonesia juga cukup diterima negara-negara Arab, AI, dan Israel. Saya harapan Indonesia perang, gitu. Nah, sehingga ini momen yang sangat, karena negara-negara besar lain itu terlibat, either Amerika terlibat langsung dengan Israel, dia juga terlibat dengan Iran. Saya kira negara Indonesia yang besar, dan awal sekali Pak Presiden juga ingin mengatakan Indonesia ini sebagai middle country. Saya berada sebagai middleman, sebagai bridge, sebagai jembatan antara kekuatan-kekuatan yang tiga di seluruh belahan dunia. Harapannya Indonesia mengambil ini yang lebih baik. Memang kita tahu banyak persoalan dalam negeri yang perlu perhatian Presiden. Tetapi kalau negara ini, perang ini terjadi eskalasi, situasi dalam kita makin buruk, makin berat, ya, dampaknya itu serius sekali, lebih berat daripada perang di Ukraina. Nah, sehingga perang Indonesia ini selain secara strategis mendamaikan konflik di kawasan timur, sebetulnya secara kepentingan lebih besar, itu juga kita sedang urus kepentingan dalam negeri. Jadi tidak perlu dialektikan antara kepentingan Indonesia dalam negeri dan di luar negeri. Karena sekarang ini keterkaitan antar dalam negeri Indonesia sendiri dengan di luar negeri tidak bisa dipisah-pisahkan. Jadi peran untuk Indonesia mendamaikan konflik secara sangat serius ini kan ditunda, dan ini momen yang bagus untuk bagi Indonesia tampil lebih kuat ke negara-negara besar. Semuanya itu berkaitan secara langsung atau tidak langsung. Oke, baik. Artinya memang negara-negara yang cukup netral begitu ini cukup berpotensi dan juga berdampak begitu untuk menjadi jembatan untuk menekan juga antara kedua negara yang tengah berkonflik ini. Terima kasih kalau begitu atas informasi dan juga pandangan maupun waktunya Pak Sukamta dan juga Pak Hasibullah. Salam sehat selalu.